Oke, halo Mas Bro semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan bahas tentang TPS atau Throttle Position Sensor yang ada pada motor injeksi baik dari Honda, Suzuki, dan Yamaha. Nah, TPS sendiri fungsinya untuk mengirimkan sinyal bukaan gas kepada ECU, dan ECU akan menyemprotkan bahan bakar dengan nilai yang sesuai supaya pembakarannya menjadi optimal. Tetapi ketika TPS sudah rusak, maka sinyal yang dikirimkan kepada ECU menjadi error. Kemudian ECU akan menyemprotkan bahan bakar yang tidak sesuai takarannya. Efeknya motor menjadi berbet, gasnya bisa tinggi sendiri, ataupun motor bisa mati-mati. Nah, sudah tidak asing lagi bahwa TPS dari motor injeksinya Honda itu lebih rentan error atau rusak bila dibandingkan dengan TPS dari motor Yamaha dan Suzuki. Nah, TPS itu terletak di bagian throttle body. Nah, di sini ada throttle body dari Honda Beat dan CB150 lama. Kemudian ada throttle body dari Suzuki Satria FI. Kemudian ada throttle body dari Yamaha New Vision. Nah, kita akan buka TPS-nya untuk melihat perbedaannya. Kita pakai kunci L yang model bintang. Kalau untuk TPS-nya Honda, kita pakai kunci bintang dengan nomor T25 ya. T25. Dan untuk membuka TPS dari motor Suzuki dan Yamaha, kita pakai kunci bintang dengan kode T20. Ya, T20. Tapi yang ada lubangnya. Nah, ada lubangnya karena bautnya ada tonjolan kecilnya ini ya. Tonjolan kecil. Oke, kita mulai dari TPS-nya motor Honda. Di sini ada dua, Beat dan CB150 lama. Oke, saya ambil yang salah satunya saja karena cara kerjanya itu sama. Ya, kita pakai dari Honda Beat. Nah, untuk TPS dari motor Honda, jadi cara kerjanya seperti ini. Di dalamnya ada seperti ini. Dan dia akan berputar mengikuti gerakan dari katup butterfly yang ada pada throttle body. Nah, lewat ini bagian ini masuk ke ini, ke sini, dan menggerakkan bagian dalam dari TPS. Ya, seperti ini. Nah, kelebihan TPS dari motor Honda dengan cara kerja mekanikal. Mekanikal itu artinya suatu benda menggerakkan benda lain. Itu namanya prinsip kerja mekanikal. Menjadikan
putaran dari TPS akan seirama dengan gerakan katup butterfly. Ya. Jadi ketika ini bergerak, maka secara langsung akan menggerakkan nilai bukaan dari TPS secara langsung, sehingga menghasilkan putaran gas yang responsif. Jadi ketika gas ditarik, maka ini langsung bergerak, maka akselerasi lebih responsif. Tetapi kelemahannya karena geraknya yang mekanikal, suatu benda bila bergesekan secara terus-menerus pasti lama-lama akan aus. Nah, ketika sudah rusak, misalnya oblak, ya lihat seperti ini bisa goyang seperti ini ya, goyang, dan terkadang bagian plat besi ini dia posisinya sudah longgar. Nah, ketika longgar, maka gerakannya tidak seirama lagi dengan katup butterfly yang ada pada throttle body. Ya, misalnya bukaan gas sudah terjadi 50%. Nah, karena posisinya yang sudah longgar, maka di sini pembacaannya bisa jadi tidak 50%, mungkin hanya 45 atau bisa lebih. Nah, itu yang menyebabkan terkadang gasnya berbet atau langsamnya naik sendiri ataupun motornya mati-mati. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat TPS dari motor Yamaha. Ini produksi dari Mikuni. Kalau throttle bodinya motor Yamaha dan Suzuki itu dari Mikuni. Kalau Honda itu dari Keihin ya. Kalau Mikuni sensornya seperti ini. Nah, Mikuni ini berbeda dengan Honda, di mana cara kerjanya itu tidak mekanikal, melainkan menggunakan magnet. Ya, ini magnet. Nih, kita tempelkan. Dia akan nempel. Oke, dan di sini ada logam-logam, tapi logam ini tidak berputar. Jadi dia posisinya statis, tetap. Nah, ketika kita membuka gas seperti ini, maka bagian ini akan berputar. Nah, gerakan dari magnet ini akan menghasilkan bacaan yang berbeda pula pada bagian sensor TPS. Ya. Karena magnet itu kan mempunyai sifat tarik-menarik terhadap logam. Jadi ketika posisi langsam seperti ini, ketika menarik gas seperti ini, maka gaya magnet yang dihasilkan akan berbeda tergantung posisi dari putaran magnet ini. Ya. Nah, kelebihan dari TPS model seperti ini, karena geraknya yang tidak mekanikal, tidak ada part yang bergesekan satu sama lain, menjadikannya lebih awet, tahan lama, dan minim error selama dia tidak kotor. Tetapi biasanya tidak akan terjadi kotor
pada TPS seperti ini karena dilengkapi dengan seal karet ya untuk mencegah kotoran masuk ke dalam bagian ini. Nah, itulah sebabnya motor-motor dari Yamaha sangat jarang sekali sensor TPS-nya rusak atau error. Itu sangat jarang kalau dari motor-motor Yamaha. Ya, Yamaha dan Suzuki itu sama karena sama-sama buatan Mikuni. Tapi kelemahannya karena hanya mengandalkan gaya tarik magnet, maka untuk responsivitas gas itu masih kalah dengan model TPS yang seperti ini. Kalau ini kan langsung menggerakkan. Nah, sebenarnya throttle body itu sifatnya itu universal. Jadi satu motor bisa pakai throttle body motor yang lain, asalkan jumlah pinnya itu sama. Misalnya untuk Honda dan Yamaha, untuk motor sportnya sama-sama 5 pin itu bisa saling substitusi throttle bodinya. Motor Yamaha mau pakai Suzuki bisa, motor Honda mau pakai Yamaha bisa, atau sebaliknya itu bisa. Sifatnya universal. Yang penting jumlah pinnya itu sama. Karena kalau kita harus beli TPS-nya saja, itu biasanya pabrikan menjualnya sepaket dengan throttle bodinya. Dan untuk TPS yang dari merek aftermarket itu harganya biasanya sangat mahal, di atas 350.000. Nah, untuk Mas Bro yang mungkin mau substitusi throttle body, nah saya kasih kabel wiring untuk sensor TPS. Jadi disimak lampiran berikut ini. Untuk TPS yang mempunyai 5 pin, ya silakan di jeda, di screenshot, Mas Bro simpan, itu bisa untuk bahan modifikasi. Nah, seperti itu videonya. Mungkin bisa menambah sedikit ilmu untuk Mas Bro semuanya tentang pengetahuan TPS pada motor injeksi. Ya, sekian saja. Semoga bermanfaat bagi Mas Bro semua. Jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.